Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali kita belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung atau BRSL. Ada 3 jenis bangun ruang sisi lengkung: tabung, kerucut, dan bola yang akan kita pelajari. Di video kali ini kita akan membahas tentang tabung, ya. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk tabung, misal seperti kaleng biskuit, kaleng susu kental, ataupun kaleng cat dan yang lainnya. Kita akan bahas tabung, namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silakan bagi kalian yang belum subscribe, klik subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Oke, bagian yang pertama yang akan kita pelajari pada tabung adalah unsur-unsur pada tabung. Silakan perhatikan bangun tabung berikut ini, bahwa tabung terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bagian atas kita sebut dengan tutup, ya, ini bagian atas tabung disebut dengan tutup, dan bagian bawahnya disebut dengan alas. Kemudian bagian melengkung yang menghubungkan antara tutup dan alas kita sebut dengan selimut, gitu ya. Nah, misalkan kita akan potong bagian tutup tabung mengikuti garis rusuk ini, ya, seperti ini kita potong. Nah, bagian potongannya kita ambil, ternyata dia berbentuk bangun datar yang berbentuk lingkaran, ya. Seperti ini, tutup tabung berbentuk lingkaran. Nah, dengan cara yang sama kita potong juga bagian alas tabung mengikuti garis rusuknya, ya, seperti ini. Kita potong, kita ambil bagian potongannya, ternyata dia juga berbentuk sebuah lingkaran. Seperti ini, alas tabung berbentuk lingkaran yang sama dengan tutup, artinya memiliki jari-jari yang sama atau kongruen. Ya, alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran yang berbentuk kongruen dengan jari-jari R. Nah, pada bagian selimutnya ini adalah tinggi, kita sebut sebagai tinggi. Dan jika kita potong atau kita gunting bagian selimut tabung ini mengikuti garis tingginya, ya, kita gunting, kemudian kita buka, maka bagian selimut ini akan berbentuk persegi panjang dengan lebar dari persegi panjang ini sama dengan tinggi tabung. Ya, awalnya adalah tinggi tabung, lebar dari persegi panjang. Sementara bagian yang melengkungnya ini ketika dibuka dia menjadi panjang pada persegi panjang. Artinya panjang persegi panjang ini, ya, sama dengan keliling tabung. Ya, ini bentuk selimut tabung ketika sudah dibuka dia menjadi bentuk persegi panjang dengan panjang yang sama dengan keliling tabung atau keliling alas dari tabung. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Ya, tadi kita sudah mendapati bagian-bagian tabung terdiri dari alas dan tutup yang sama berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk persegi panjang. Maka luas permukaan tabung adalah gabungan dari luas alas ditambah luas tutup dan ditambah luas selimut. Alas dan tutup merupakan dua lingkaran yang sama, maka bisa kita tuliskan menjadi 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat, sehingga rumus luas permukaan tabung menjadi 2 kali pi r kuadrat, ya. Pi r kuadrat ini adalah alasnya. Sementara luas selimut karena dia berbentuk persegi panjang, ya, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, gitu ya. Nah, kita tahu tadi bahwa panjang dari selimut ini sama dengan keliling alas, ya, dimana keliling alas rumusnya adalah 2 pi r, maka panjang ini bisa kita tuliskan sebagai 2 pi r, sementara lebarnya tadi sama dengan tabung, tinggi tabung, maka lebarnya bisa kita tuliskan sebagai T, sehingga luas dari permukaan tabung bisa kita tuliskan sebagai 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi rt, ya, dimana 2 pi rt ini adalah rumus dari luas selimut menggunakan komponen jari-jari dan tinggi. Atau jika kita gunakan sifat distributif, bisa kita tuliskan menjadi 2 pi r dikali dalam kurung r tambah t.
ya, di mana pi nilainya adalah 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Oke, di bagian terakhir, di bagian yang ketiga, kita akan bahas tentang volume tabung. Nah, tabung merupakan bangun atau termasuk dalam kelompok bangun prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun datar atau bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar. Di sini tabung dibatasi oleh dua buah lingkaran yang kongruen dan sejajar. Maka tabung termasuk bagian dari prisma. Maka volume tabung pun sama dengan volume prisma, yaitu luas alas kali tinggi. Karena luas alas tabung berbentuk lingkaran, maka luas alasnya menjadi PR kuadrat, tinggi tabung kita simbolkan dengan T, maka volume tabung menjadi PR kuadrat kali T atau PR kuadrat T, di mana Pi 3,14 atau Pi sama dengan 22/7. Demikian materi kita tentang tabung, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.